Dewasa ini dunia perikanan hasil produksinya mulai mengalami penurunan akibat pemakaian pupuk sintetis atau pupuk kimia yang dari pabrik, yang menyebabkan penurunan hasil budidaya, semisalkan tambak udang tradisional, bandeng dengan sistem tradisional akibat pemakaian pupuk sintetis tersebut. Olehnya, hal-hal demikian, sahabat konsorsium, tidak boleh kita bawa cara seperti itu, khususnya pada budidaya ikan nila sistem kolam tanah, karena jumlah penduduk semakin meningkat, bahkan sampai hari ini permintaan konsumsi ikan nila lebih tinggi daripada hasil produksi ikan nila. Selain daripada itu, nilai ekspor produksi ikan nila ke luar negeri itu sangat tinggi. Olehnya, kami tidak pernah memakai pupuk sintetis secara besar-besaran pada kolam kita ini. Walaupun ada yang kita pakai itu tidak seberapa seperti pada video kita sebelumnya. Pada saat kita melakukan kultur Nitrobacter dan Nitrosomonas dengan memakai pupuk sintetis yang berupa urea 1 sendok untuk 1 liter air. Nah, demikian sahabat konsorsium, dalam menjaga kualitas air kolam kita jangan mengambil cara-cara tradisional seperti yang kita sebutkan dari awal, dengan memaksimalkan pemakaian pupuk sintetis. Bahkan di negara semacam Israel, Cina, pengembangan teknologi perikanan sekarang itu digencarkan dengan pemakaian bakteri-bakteri atau probiotik, bakteri baik ya, untuk mengurai kotoran amoniak, total amoniak nitrogen atau TAN, sehingga kandungannya di dalam air kolam kita itu yang terlarut tidak membahayakan buat ikan, sehingga pertumbuhan ikan masih tetap maksimal, cepat panen, hasil melimpah tanpa merusak tanah. Olehnya, dengan memakai probiotik atau bakteri baik, itu akan memunculkan berbagai macam keanekaragaman hayati di dasar kolam kita, munculkan mikroorganisme yang sangat bermanfaat, memperbaiki hara tanah, menjaga kualitas tanah, keasaman tanah, sehingga kita bisa melakukan budidaya ini dengan tanpa harus hasil produksinya mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Olehnya, kami bukan berarti ini kita memaksakan untuk memakai seperti yang kita lakukan. Kami hanya menyarankan bahwa dengan pemakaian pupuk sintetis dalam melakukan budidaya ikan nila di kolam tanah, itu seminimal mungkin pemakaian pupuk sintetisnya seperti yang kami lakukan ini. Dan bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat petambak yang ada di pesisir yang melakukan tambak udang, paname, bandeng, bahkan dulunya sawah dijadikan tambak kolam, dan karena penurunan tambak hari ini hasil produksinya udang dan bandeng
kembali menjadi sawah. Nah, untuk mempertahankan kualitas air kita untuk jangka panjang, bukan hanya sekali siklus, satu siklus saja, sebaiknya pemakaian pupuk sintetis dikurangi. Sama halnya dalam pertanian, khususnya tanaman padi. Hari ini petani sangat bersyukur pada saat mendapatkan hasil 6 ton. Padahal dulunya 1 hektar lahan itu bisa mendapatkan 9 ton. Artinya apa? Petani sekarang ini terlalu mengandalkan pupuk sintetis dalam memacu pertumbuhan tanaman padinya supaya siklusnya cepat. Padahal jangka panjangnya itu secara tidak efisien dan efektif. Olehnya itu dalam dunia ikan, budidaya perikanan, kami menganjurkan sahabat konsorsium supaya bisa mengurangi penggunaan pupuk sintetis dalam menjaga kualitas air kolamnya. Memang pada saat awal tebar, sebelum awal tebar, pemberian air itu pemberian urea untuk memaksimalkan pertumbuhan plankton. Tapi pada dasarnya, plankton juga yang berlebihan itu bisa berakibat fatal pada saat ketebalan plankton melebihi dari apa yang kita harapkan, susah dikontrol sehingga menyebabkan plankton mati dan menimbulkan amoniak. Nah, disinilah rentang kematian ikan karena tingginya amoniak pada dasar kolam. Dibanding dengan memakai probiotik, kualitas air, mikroorganisme yang baik pada kolam air itu akan selalu terjaga seperti air baru. Meskipun perawatannya harus intensif, seperti apa yang kami lakukan ini, dibanding dengan melakukan budidaya ikan nila untuk menumbuhkan plankton, yang efeknya juga di saat dikonsumsi, ikan nilanya akan berbau lumpur, bau rumput, diakibatkan oleh terlalu banyak memakan plankton. Makanya keseimbangan plankton itu bisa diusahakan terkontrol, tidak melebihi apa yang dibutuhkan oleh kolam supaya kualitas air kita tetap terjaga. Di samping itu, plankton juga berlebihan akan membutuhkan oksigen di malam hari. Tapi dengan menerapkan teknologi bioflok pada kolam tanah, walaupun tidak maksimal seperti halnya kolam terpal atau kolam tembok yang tidak ada endapan, pada kolam tanah dengan memaksimalkan probiotik atau bakteri baik, ini akan memperbaiki kualitas air, menjaga kualitas air, tanah, dan juga memaksimalkan pertumbuhan ikan nila kita supaya lebih efisien dan seefektif kolam bioflok. Karena luas lahan kita ini, luas kolam kita ini 18 kali 19 atau hampir setara dengan 10 kolam diameter 4. Dengan hasil produksi insya Allah tembus 2,5 ton. Baik, assalamualaikum.